Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI dan teman-teman pasca sarjana yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan diberikan kenikmatan dan juga diberikan kesempatan untuk kemudian kita diskusi dan kita membicarakan tentang mata kuliah ini yang tentunya saya atas nama Wahyudi Effendi telah diberikan tugas beberapa pekan yang lalu untuk kemudian mempresentasikan tentang pembaharuan sistem di madrasah. Maka pada pagi hari ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang latar belakang masalah. Kita tahu bahwa lahirnya modernisasi atau pembaharuan di sebuah tempat akan selalu beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat itu. Pembaruan sistem di madrasah adalah suatu yang dilakukan secara efektif, efisien, dan produktif menuju kepada kemajuan. Jadi, semua perubahan itu merupakan salah satu tuntutan dari sebuah pembaharuan sistem dan teknologi, sehingga butuh perubahan. Dunia Islam kini mengalami banyak sekali perubahan-perubahan dalam segala bidang, termasuk dari segi pendidikan. Maka edukasi ini banyak memang perubahan lebih-lebih di madrasah. Keberadaan madrasah dengan berbagai pola pengembangan tidak semerta-merta berjalan mulus, namun banyak menghadapi kendala. Di satu sisi, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai jumlah siswa signifikan dari total populasi siswa di tingkat dasar dan menengah. Namun di sisi lain, dengan jumlah yang besar, madrasah menghadapi kesulitan dan terisolasi dari arus modernisasi. Pendidikan madrasah tergolong menjadi milik masyarakat, atau baik masyarakat kota ataupun madrasah pinggiran atau masyarakat pedesaan. Pendidikan madrasah ini merupakan salah satu definisi. Pendidikan madrasah selama ini seakan-akan tersisih dari mainstream pendidikan nasional. Akibatnya madrasah sebagai pendatang baru dalam sistem pendidikan nasional cenderung menghadapi berbagai kendala, baik dalam hal mutu atau manajemennya maupun kurikulumnya. Namun demikian, madrasah masih banyak menyimpan potensi dan nilai positif yang didapat dikembangkan juga jika dilakukan pembaruan di semua lini. Pembaruan pendidikan di madrasah akan efektif jika merujuk pada permasalahan aktual yang dihadapi oleh madrasah saat ini. Ada poin kedua, ini merupakan rumusan masalah. Rumusan masalah dari makalah kami yaitu pertama, langkah pembaharuan sistem apa saja yang perlu dilakukan oleh madrasah. Yang kedua, bagaimana sistem pendidikan di madrasah. Yang ketiga, aspek apa saja yang tercakup dalam pembaruan sistem madrasah. Kemudian poin 3, tujuan masalah. 1. Mengetahui langkah pembaruan sistem pendidikan madrasah. Yang kedua, mengetahui sistem pendidikan di madrasah. Yang ketiga, mengetahui aspek dalam pembaruan sistem madrasah.
Poin yang keenam adalah tentang sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah kumpulan dari beberapa unsur atau bagian-bagian yang bekerja sama dalam hubungan yang teratur atau disebut sebagai group of things or part working together in a regular relations. Menurut Arifin, sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang masing-masing bekerja sendiri dalam fungsi yang berkaitan dengan fungsi dari komponen-komponen lainnya yang secara terpadu bergerak menuju ke arah satu tujuan yang telah ditetapkan. Poin yang kelima adalah pembaharuan pendidikan di madrasah. Ada berapa poin? Menurut Sanaki, setidaknya ada 5 hal yang harus didesain, yaitu satu, ini tuntutan untuk pembaruan madrasah. Satu, merumuskan visi dan misi serta tujuan yang jelas. Yang kedua, kurikulum dan materi pembelajaran diorientasikan kepada kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat untuk dapat menjawab tantangan dan perubahan. Yang ketiga, metode pembelajaran diorientasikan pada upaya pembacaan kasus atau problem solving dan bukan didominasi ceramah. Jadi memang ada problem solving. Yang dulu metode itu hanyalah metode ceramah, tapi ada pembaruan di bidang itu. Kemudian yang keempat, manajemen pendidikan diorientasikan pada manajemen berbasis sekolah. Jadi terintegrasi di antara manajemen sekolah dan manajemen madrasah, begitu. Yang kelima, organisasi dan sumber daya guru yang memiliki kompetensi dan profesional dalam bidangnya masing-masing. Jadi memang harus disesuaikan dengan bidang-bidangnya. Komponen-komponen sistem pendidikan, ini poin yang ketujuh tentang komponen-komponen sistem pendidikan. Salah satu pendapat bahwa komponen-komponen atau faktor-faktor pendidikan itu terdiri dari tujuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik. Alat pendidikan juga diperlukan dan juga lingkungan pendidikan. Kemudian ada pendapat lain, faktor-faktor atau komponen-komponen pendidikan tersebut meliputi tujuan pendidikan, pendidik, kemudian peserta didik, isi atau materi pendidikan atau yang disebut sebagai kurikulum, kemudian metode pendidikan dan situasi lingkungan. Yang poin ke-8 tentang aspek-aspek pembaharuan pendidikan. Ada 4 poin, ada 4 titik yang tentang aspek ini yang perlu kita ketahui dan saya sudah lampirkan di PPT itu. Kemudian saya simpulkan tentang makalah saya ini, pembaharuan itu adalah suatu yang dilakukan secara efektif, efisien, dan produktif menuju kepada kemajuan pembaharuan. Yang dimaksud dengan hal itu adalah pembaharuan di dalam pendidikan, yaitu suatu perubahan yang baru dan sengaja diusahakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Pembaruan pendidikan mencakup 4 aspek, yaitu pembaharuan dalam aspek tujuan pendidikan, pembaruan dalam aspek kurikulum, pembaharuan dalam aspek pendidik, dan pembaharuan dalam aspek peserta didik. Poin terakhir adalah saran-saran. Saran tentunya di bidang pembaharuan. Masyarakat dituntut untuk memiliki kepedulian yang tinggi dengan memperhatikan lembaga pendidikan yang berada di lingkungan atau di tempat masing-masing. Kondisi ini sesuai dengan jiwa dan peningkatan kualitas pendidikan. Akhirnya, madrasah sebagai lembaga pendidikan yang harus berkembang dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat harus mendapatkan sentuhan pikiran atau
tangan kita semua sebagai tenaga kependidikan. Peningkatan mutu tidak akan terrealisasi tanpa andil semua pihak. Jadi masyarakat, tenaga pendidik, dan juga tenaga kependidikan peserta didik semuanya terintegrasi sehingga nanti kita bisa mensukseskan terhadap pembaharuan sistem di madrasah. Demikian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya nanti kita di e-learning membicarakan tentang hal ini melalui chat atau melalui tulisan-tulisan yang perlu kita diskusikan bersama. Terima kasih satu kali lagi. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.